Selamat pagi semuanya, luar biasa sekali. Hari ini adalah loka karya kami yang ke-6. Tidak seperti biasanya, ini berada di lantai 2 SMKN Negeri 2 Jombang, dekat sama alun-alun. Saya merasa atmosfer hari ini luar biasa sekali, menambah semangat karena terlihat dari beberapa teman hari ini yang wajahnya sangat ceria. Bagaimana kelanjutan dari loka karya ke-6 ini? Ikuti terus kegiatan kami selanjutnya. Kemudian jabatan rencana dan atur eksekusi. Ini yang kepala dan dulu kolaborasi. Terus untuk warga sekolah yang selain kepala sekolah, guru, anak, warga sekolah
kalau menurutnya dengan itu kan seperti apa? Sudah ada di sekolah Bapak Ibu? Gak cukup. Anak lagi baca kok jadi kuntilanak. Di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu, ini dari nomor 27A dan itu sudah kenal, tapi dari kalau yang satu belum kenal. Perkenalkan, nama saya Nur Mulia dari SMP Negeri 2 Jombang. Kelompok 27A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sekolah impian saya di masa depan. Dari gambar ini terlihat bahwa sekolah yang saya impikan adalah sekolah yang berpihak kepada murid, di mana lingkungan dan suasana yang menyenangkan. Jadi lingkungan kelas, lingkungan belajar tidak harus di dalam sebuah kelas. Jadi bisa dilakukan di luar kelas dengan suasana yang mendukung. Di sini terlihat banyak pohon-pohon, ada sungai juga, ada gunung kalau memang ada mobilnya. Jadi memang anak-anak sangat menikmati suasana kelas mereka. Di sini tidak hanya mereka belajar saja, ya, tapi ada hal yang menarik. Kita bisa melihat ada gambar anak sekolah yang menggunakan gadget, ini ada gambar HP ini. Begitu juga dengan ibu-ibunya juga menggunakan HP. Jadi bisa dilihat di sini bahwa sekolah impian saya adalah tidak hanya belajar di luar ruangan, tapi juga tetap mengandalkan teknologi. Ya, ini terlihat ada HP ini. Semoga ada wifi-nya Pak Fajar walaupun di
dari itu, tapi ada sesuatu tujuan dimana seperti ini. Kenapa belajar di luar ruangan? Oh, tujuannya bukan itu. Misalnya ini ya pembelajaran kita mencari makhluk hidup. Ini bisa dilakukan di luar ruangan. Jadi kita tidak boleh hanya menyuruh anak belajar di luar ruangan tanpa ada tujuannya. Nanti kalau semua maper menerapkan seperti ini, belajar di luar kelas, nanti kelasnya kosong, tidak ada yang mengisi. Semuanya belajar di luar kelas, nanti juga tidak kondusif. Ya, jadi tidak harus semuanya, tapi memang harus ada ini momen khusus ya, harus ada tujuannya belajar di luar itu apa. Gitu. Ibu dan terima kasih. Demikian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang masih megang krayon, pulpen, semoga nanti makan siang bersama. Baik, perhatian. Jadi hari ini saya menggambar bangunan yang menginterpretasikan sekolah, karena kalau sekolah saya gambar tidak cukup jenahnya. Jadi ini satu bangunan ini mewakili sekolah, di mana Be Happy adalah salah satu fokus utama di sekolah ini. Kenapa harus happy, Bapak Ibu? Materi yang kita peroleh dari LMS ini luar biasa sekali. Salah satunya adalah ketika seseorang itu bahagia, maka tubuh dan otaknya berada pada posisi terbaiknya. Itulah yang akan saya ambil hari ini. Kita bisa membayangkan ini. Be Happy. Kenapa begitu Bapak Ibu? Bayangkan peserta didik kita selama ini, kita ketahui mereka ketika bersama dengan guru-gurunya, ada kalanya mereka itu tidak tersenyum. Jangankan ketawa, tersenyum saja mereka itu tidak mampu. Maka Bapak Ibu penting untuk kita bisa membahagiakan mereka. Dalam hal apa? Yaitu student center atau berorientasi pada siswa. Bapak Ibu, mereka akan belajar banyak hal. Ya, ada teori Pitagoras, kimia, ada kebumian. Mereka akan belajar bagaimana hujan itu turun, bangun-bangun datar, ada tumbuhan seperti apa, ya kalkulasi dan sebagainya di sini, listrik, lingkungan alam. Intinya begini, mereka harus bahagia. Di sekolahnya Fajar ini harus bahagia. Kenapa seperti itu? Saya bilang tadi, kebahagiaan itu adalah awal bagaimana bisa mendapatkan keilmuan yang nantinya bisa digunakan sebagai pembelajar masa depan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak. Bangunan dari sekolah kami dilengkapi dengan adanya laptop dan tentunya sekolah impian kami adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila, pembelajaran berdifferensiasi dan juga berpusat atau berpihak pada murid. Nah, visi dari tujuan kami akan kita generasikan melalui mewujudkan keterampilan berbuat murid secara positif, arif dan bijaksana melalui program STEM Denusi. Nah, jadi STEM itu adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan kami, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berdifferensiasi dan berpusat pada murid. Karena pada pembelajaran yang berdasarkan STEM, kita mengenal adanya sains, teknologi, engineering, matematika dan dalamnya. Bergabung beberapa mata pelajaran bisa mulai dari sekarang yang sebelumnya kita mempelajari bergabung di matematika dan juga IPA, kemudian bahasa Inggris dan juga ada bakarya. Setelah dari ini kita bergabung ke seluruh mata pelajaran dan kita bisa mewujudkan pelajar Pancasila di dalam yang tadi untuk mewujudkan revolusi Industri 4.0, keterampilan abad 21 dan juga SDG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memaparkan sekolah impian saya. Itu Anda mampir ke sekolah kami, ini disambut dengan gerbang. Kemudian melewati pintu resepsionis, kemudian melewati ruang BK, dan di situ juga termasuk ruang untuk konsultasi antara guru dengan wali murid. Kemudian melewati musola, dan di sebelah musola ada aula atau tempat pembelajaran area terbuka. Ya, jadi walaupun terbuka tetap teduh karena itu adalah seperti joglo yang besar. Nah, di situ juga ada untuk memajang poster karya siswa, baik itu seni atau tentang poster yang ada pembelajarannya, yang mengandung informasi pembelajaran. Kemudian terkait dengan program saya yaitu market day yang bisa dilaksanakan di sini. Jadi walaupun terbuka tapi tertutup. Kemudian setelah pintu masuk sebelah kirinya ada lapangan olahraga dan area bermain. Ya, walaupun anak SMP juga ada perosotannya, kemudian ada itu untuk ibadah. Dulu di sekolah saya nggak ada, makanya saya ingin mewujudkannya. Ya. Kemudian ada ibadah tinggi. Kemudian lurus ada area terbuka hijau. Ya, kalau tidak ingin di aula yang sini bisa duduk di bawah pohon hijau. Kemudian ada kantin sehat dan ruang kelas. Itu sekolah impian saya 1 tahun ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 1 tahun ke depan yaitu saya ingin mengembangkan yang disebut dengan teaching factory atau tingkatnya TEPA. Nah, teaching factory ini nanti ada komunitas praktisi yang akan saya buat bersama siswa saya, dan saya beri nama Jawara atau Jaringan Wirausaha Muda. Nah, di situ nanti mereka akan terbagi dalam beberapa bidang ya. Ini beberapa bidangnya, misalnya ada yang bagian merchandising, jadi mereka memproduksi buat tangan atau souvenir lah ya, merchandising. Kemudian ini mungkin karena kami ada 5 jurusan, jadi untuk merchandising bisa dikerjakan oleh jurusan OTKP atau otomatisasi dan tata kelola perkantoran, itu bisa menggarap merchandising. Kemudian ada event equipment, yaitu jasa penyedia peralatan untuk event pesta seperti itu ya, bisa ya sejenis seperti itu, sound systemnya, kemudian kursi-kursinya yang berhubungan dengan kegiatan ya, event untuk pesta ya. Kemudian MC-nya itu masuk event equipment, yang MC penonton coro, misalnya foto yang bahasa Jawa mau bahasa Jawa atau bahasa Inggris, bahasa Mandarin, kami punya 4 bahasa, Mandarin, Jawa, Inggris, dan juga bahasa Indonesia. Ini. Kemudian ada art itu misalnya butuh tari, mau buka ada kegiatan besar butuh tali remo, kami juga sudah pernah melakukan kemarin diundang sama BRI, pembukaan gedung BRI baru di Mojoagung, itu pakai tali remo dari sekolahan SMK Negeri Mojoagung. Kemudian Banjari, kami juga ada gambus ya, jadi bisa digunakan untuk apalagi karawitan gamelan itu juga kami menyediakan masuk aktif. Dan itu kemudian kulineri ya, kami juga mengembangkan bisnis kuliner, jadi anak-anak itu tidak hanya masuk di kelas tapi mereka bergiliran secara kelompok itu, jadi satu kelas itu ada 5 anak yang keluar dari kelas dan pada hari itu harus bertugas di TEPA atau teaching factory-nya ya, mereka bisa di kulinernya atau mungkin di bagian merchandising-nya, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir batik, kami juga mengembangkan batik khas Mojoagung, mungkin akan kami kembangkan. Kemarin Bunita sudah pakai batik karya anak-anak ya Bunita, walaupun agak cetek-cetek tapi mereka proses belajar dan yang membeli adalah bapak ibu guru sendiri, seperti itu. Untuk saat ini masih seperti itu karena teaching factory belum ada. Jadi bergeraknya di bidang apa, yaitu event solution service. Mungkin sekian
sekian dari saya, mudah-mudahan apa yang saya impikan bisa menjadi kenyataan dan bisa menjadi oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamid dari SDI Ibu Ireng Kesamben. Di sini saya akan menjelaskan tentang SD masa depan, yes. Karena saya di sekolah dasar, maka yang saya fokuskan adalah pengembangan bakat dan akhlak anak-anak. Jadi yang pertama, dia berakhlak kepada guru. Jadi ketika bertemu dengan guru, dia harus bisa menyapa, senyum, ini akhlak. Terus kepedulian pada sesama teman, jika ada temannya jatuh, teman yang berusaha, maka anak-anak itu terbiasa menolong tanpa harus diguru. Peduli lingkungan, dengan membuang sampah pada tempatnya. Hal-hal sepele seperti ini sebenarnya, ini kalau sudah dibiasakan, ini akan menjadikan anak-anak berkarakter. Terus peduli dengan alam sekitar seperti membeli makan ikan dan lain-lain, merawatnya. Terus agamis, anak-anak karena di sekolah kami setelah jadi punya keunggulan dalam hal agamanya, namanya dalam Al-Quran. Terus seperti sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Yang terakhir adalah tentang pentas bakat siswa. Nah, ini ada bandari, ada robotik, ada kamera, ini membuat baju, tari dan lain-lain. Ini adalah keinginan masa depan anak-anak itu bisa mengkreasikan atau menampilkan bakat-bakat yang mereka kalau secara singkat. Dan terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Puji Rahayu dari SDN Sidokaton, Kecamatan Kusum. Di sini saya ingin memaparkan 1 tahun ke depan sekolah saya. Ya, seperti yang saya gambarkan, sekolah impian saya itu adalah sekolah yang tentunya asri, bersih. Di sini saya gambar banyak pohon ya. Jadi kedepannya itu memang saya ingin jadi sekolah adiwiyata, mungkin seperti sekolahnya Pak Farid. Amin. Pak. Kemudian selama ini di sekolah saya belum punya masjid sendiri, jadi kedepannya saya ingin memiliki atau musola, tidak harus masjid ya, memiliki musola sendiri seperti itu, karena di sini saya gambar musola Pak Farid. Kemudian kenapa? Ya, kemudian warga sekolahnya, karena program saya kemarin adalah program literasi, di sini saya gambar jadi tidak hanya dari siswanya saja yang gemar untuk membaca, tetapi dari gurunya juga. Ketika istirahat, mungkin bu guru atau pak gurunya ketika istirahat tidak di dalam kelas, di luar kelas, untuk yang kelas rendah mungkin dengan membacakan dongeng atau apa itu anak-anak akan lebih gembira, lebih suka. Kalau anak kelas 1 dibacakan dongeng itu apa saweneng nggih. Jadi tidak hanya seperti Bu Nur tadi pembelajarannya di dalam kelas seperti itu. Jadi di sini sesuai dengan program saya kemarin adalah literasi, tidak hanya siswa tapi semua guru maupun murid seperti itu. Kemudian muridnya senang, gurunya juga senang. Pagi hari gurunya menyambut murid ketika berangkat. Jadi itu buat
Kecamatan Kesamben. Di sini fokus pada program saya, jangan fokus sama gambaran saya ya. Kenapa saya menggambar seperti ini? Karena kembali lagi kita pelajaran dari guru penggerak ini adalah kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita mengantarkan seorang murid kita adalah untuk mandiri, kreatif, dan siap untuk menjadi baik dirinya sendiri, mandiri, maupun siap sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini ada gambaran ketika orang tua mengantarkan anaknya itu senang, dan mereka setelah sekolah selesai, mereka pun tetap dengan senyuman karena mereka sudah siap untuk menjadi dirinya sendiri dan juga hidup bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Siti Khofifah. Saya guru dari SDN Pengampar 1 Kampung. Nah, di sini saya menggambarkan sekolah impian saya, yaitu sekolah bersinar, yang dimana bersinar itu adalah sebuah slogan dari sekolah saya, dimana berisu beriman, sing berprestasi, naik ke nasional, dan N-nya religius. Nah, karena di tempat saya itu fasilitasnya itu kurang, maksudnya itu kan SD saya itu satu atap, satu lokasi dengan SMP, tempatnya sempit. Jadi impian saya ke depannya gedung-gedungnya itu bagus, bertingkat, bisa memenuhi sesuai dengan jumlah muridnya. Fasilitasnya juga ini kolam renang, maaf belum selesai tadi gambarnya. Ada kolam renangnya, dan di sini musola saya mempunyai impian musolanya ini bagus, anak-anak bisa beribadah, menjadikan anak-anak yang berkarakter. Lalu sesuai dengan program saya, ini kita juga mau membuat kegiatan yang belum selesai, yaitu meningkatkan kegiatan literasi anak, sehingga anak itu senang untuk membaca, minat bacanya bisa meningkat seperti itu. Dan ini ada sebuah roket anak tarik roket di sini. Jadi impian saya itu anak-anak itu belajar tidak hanya budaya saja, tetapi ilmu pengetahuan juga, hingga membawa anak-anak itu karakternya melejit, prestasinya melejit seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dilarwati. Saya belajar dari SMP Muhammad Jagung di tingkat Pak Jama. Meningkat saja sekolah yang saya impikan tidak jauh dari visi sekolah saya. Yang saya tekankan adalah Padama beriman, bertakwa, dan berimpact serta berbudaya lingkungan. Saya hanya menggambar sekilas saja yang akan mewakili dari visi sekolah saya setahun ke depan, di mana masuk ke sekolah saya, maka saya gambarkan sekolah itu, Bapak Ibu, titipan PUPR adalah gambarkan sekolah Anda sesuai dengan seragam. Maka gedung sekolah saya beri gambar warna biru, demikian juga pagarnya, sehingga kalau guru SD dan SMA sesuaikan dengan seragamnya. Itu pesan dari PUPR, sehingga mewujudkan bahwa itu adalah visi dari sekolah tingkat apa. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk mewujudkan iman dan takwa, maka Bapak Ibu di sekolah saya adalah ada musola al-Islam, dan setiapnya digambarkan seorang muslimah, anak selalu tersenyum untuk menyambut siapa saja yang datang ke musola saya. Menggambarkan adalah yang beriman dan bertakwa. Berikat Bapak Ibu, saya gambarkan sebuah lab IT Padama di mana dilengkapi dengan gambar wifi. Setiap sekolah saya sudah ada jaringannya, monggo kalau mau ke sana, sehingga di awal selalu seperti itu, sehingga melaksanakan pembelajaran termasuk program pemilihan ketua OSIS pun juga menggunakan Examblo Pro 2022. Semuanya serba pakai IT untuk menjawab tantangan ke depan ataupun mewujudkan Indonesia abad 21. Kemudian ada perpustakaan yang di sekelilingnya adalah kerindangan yang ingin saya jaga. Di sini ada saya wujudkan bahwa bersatunya Bapak Ibu itu adalah dalam ruang aktivitas belajar, yaitu ada lapangan bola voli maupun lapangan basket dan olahraga.
menjawab akan semua bahwa mereka adalah hidup senang di SMP 2 Mojokerto. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu PT dan Bapak Ibu DPD, mohon maaf. Ini sekali lagi saya sampaikan seperti teman saya tadi bahwa jangan gambarnya tidak bisa menggambar. Ini sekolah impian saya itu dari pesantren. Pertama di sini saya menggambar tentang buku literasi. Ayo belajar dekat taman karena program saya adalah ada taman literasi. Kemudian ini adalah musola atau masjid di mana kita mengingat bahwa mengingat murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini ada juga jukit. Ini adalah harapan saya. Sekolah saya adalah sebagai sekolah yang ramah anak dan sekolah inklusi. Di sini ada gambar piala berprestasi. Sebenarnya prestasi di sini bukan ukurannya adalah sebuah piala, tetapi prestasi di sini adalah adanya progres setiap hari dari siswa, baik perilaku ataupun sesuatu atau nilai tambah dari akademik dan non-akademiknya. Selanjutnya adalah di sini ada guru dan murid. Ini adalah guru yang kreatif, tetapi sebagai mitra, yaitu guru dekat dengan murid. Nah, selanjutnya adalah sekolah adiwiyata, Bapak Ibu. Sekolah saya adalah sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Saya mengharapkan senantiasa bisa istiqomah menjadi sekolah adiwiyata. Sekian, terima kasih. Sebenarnya banyak sekali impian saya, tapi karena saya tidak bisa menggambar, jadi ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendeskripsikan sekolah impian saya. Jangan dilihat dari gambarnya karena saya tidak bisa menggambar dengan baik. Sekolah impian saya cukup singkat, jelas dan padat. Hanya dua hal, yaitu mewujudkan GLS dan GSM. GLS yaitu gerakan literasi sekolah. Kalau GSM bukan gerakan sekolah menyenangkan. Ya. Kalau yang literasi terhubung dengan program yang sudah saya rencanakan untuk 1 tahun ke depan, karena menggunakan ilmu ide apresiatif. Jadi kekuatan dari sekolah saya sudah berjalan baik di sekolah saya, berbagai kegiatan literasi. Jadi gerakan literasi sekolah menjadi fokus untuk program 1 tahun ke depan saya. Untuk sekolah menyenangkan diwujudkan dari dua hal, yaitu lingkungan, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Di sini ada misalkan pembelajaran di luar kelas, kemudian untuk siswa-siswi ada taman-taman yang rindang, kemudian ada anak-anak yang membaca buku di taman, kemudian apalagi dari istilahnya di sekolah saya sudah ada beberapa taman dan juga kolam di mana dikelilingi dengan bangku-bangku, jadi anak-anak bisa belajar di luar kelas. Dan
jawab ini berhubungan dengan baik, jadi untuk segala permasalahan untuk siswa, untuk program sekolah bisa terlaksana. Selanjutnya di sini mohon tujuan kami ingin melanjutkan ke adiwiyata mandiri, yaitu sekolah yang rindang, sekolah yang bersih, sekolah yang nyaman, sehingga mewujudkan sekolah yang bahagia untuk anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit program dari sekolah kami. Yang pertama yaitu peduli lingkungan, ya. Peduli lingkungan. Di sini kami bekerja sama dengan pihak desa yang kebetulan mendapat bantuan alat mengolah sampah. Setiap 1 bulan sekali pihak desa yang mengambil sampah tadi dan diolah. Terus di akhir semester ini ada kegiatan mengajak murid kami ke tempat pengolahan untuk belajar bersama. Yang kedua, memanfaatkan lahan kosong dengan menanam soda. Lalu setelah itu kami olah bersama murid, dijadikan minuman kesehatan seperti kunyit, kencur, seperti itu. Kemudian penyampaian program kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semuanya nanti lulus 100% ya, dari CGP ya, menjadi guru penggerak. Oke, di sini saya mau menyampaikan impian saya di SMA Negeri Mojoagung, yaitu yang pertama adalah filosofinya saya menggambar warna merah, bahwa ini indikasinya saya ingin membakar diri saya ya, supaya saya bisa mewujudkan impian saya. Oke, yang berikutnya, terima kasih. Oke, berikutnya ada beberapa hal yang saya gambarkan di sini, saya tuliskan juga di sini. Yang pertama adalah murid. Nah, murid tadi namanya saya saja ya. Oke, murid. Yang pertama, bahwa murid di sini saya menyampaikan ke Bapak Ibu guru dan juga dilihat langsung oleh Bu Laila, saya menangis di sana ya. Bahwa kalau saya di murid itu saya ingin menumbuhkan akhlak dari anak-anak ya. Saya menangis waktu dilihat langsung oleh Bu Laila. Oke, terus berikutnya ya, suasana murid yang saya harapkan yaitu muridnya tawadhu pada guru, terus bisa bekerja sama, peduli terhadap lingkungan, dan juga ada beberapa hal yang lainnya. Yang berikutnya rekan sejawatnya, yaitu tumbuh kolaborasi, komunikasi yang baik antara rekan sejawat dengan tenaga pendidikan, bahwa semua itu bisa menimbulkan ekosistem yang sangat baik untuk mendukung ya, proses pembelajaran yang luar biasa. Oke, yang berikutnya lingkungan sekolah. Ini saya gambarkan sebenarnya banyak pohon, tapi tidak ada pohonnya di sini ya. Harapannya pohonnya ini rindang ya, agar nanti proses pembelajaran itu menyenangkan ya, dan juga timbul motivasi untuk lebih berbuat optimal mungkin dalam pembelajaran. Oke, yang berikutnya lingkungan sekitar. Bahwa lingkungan sekitar ini menurut saya sebagai aset untuk mendukung sekolahan ya, agar nanti program-program yang disediakan sekolah atau diterapkan sekolah bisa didukung oleh masyarakat sekitar, sehingga timbul suatu komunikasi yang baik ya. Oke, yang berikutnya adalah relasi. Bahwa kalau saya hanya memiliki impian di dalam sekolah saja tanpa ada relasi atau dukungan dari pihak luar, maka itu akan sulit untuk terwujud. Terus yang terakhir, bahwa di mata dunia harapan saya sekolah saya menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah yang lain untuk bisa ya, dijadikan rujukan untuk sekolah yang rujukan untuk sekolah yang menjadi contoh ya, untuk menerapkan akhlak mulia yang pertama ya. Oke, terus selanjutnya bahwa di sini saya alhamdulillah sebagai komite pembelajaran di sekolah, saya ingin ya program-program yang saya canangkan nanti ya, terutama wujudnya atau tujuannya adalah kepada murid ya, bahwa program-program yang saya canangkan nanti semuanya untuk murid ya. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas semangatnya, semoga kita semuanya lulus ya. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dong. Slide-nya punya saya dengan video slide-nya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan memaparkan tentang program yang berdampak positif terhadap murid. Intinya adalah belajar sambil bermain itu merupakan hasil nyata dalam kegiatan ini. Bertajuk Ular Tangga Demokrasi seperti yang terlihat di video di belakang ini adalah sebuah kegiatan positif di mana anak-anak diajak terlibat secara aktif dalam bentuk permainan dan juga menyenangkan yang berbasis game. Intinya game based learning ini adalah hal yang kami tonjolkan di sini. Kita semua memahami bahwa kebahagiaan atau keterlibatan siswa dalam sebuah kegiatan itu menjadi unsur yang penting, menjadi salah satu indikator di mana keberhasilan sebuah program utamanya siswa sebagai aktor utama. Seperti kita ketahui juga bahwa ketika anak dalam posisi bahagia, maka tubuh dan otaknya akan merespon sangat baik terhadap penerimaan-penerimaan yang ada di sekelilingnya. Kami mengambil pendekatan model yaitu permainan. Kenapa? Karena dengan permainan ini anak-anak akan belajar merasa bagian dari dirinya untuk dilibatkan, mensukseskan atau tantangan yang akan dicapai. Salah satu kelebihan dari game based learning yaitu Ular Tangga Demokrasi ini adalah ini bisa di-customize, di-custom menyesuaikan dengan mata pelajaran lintas tingkat, entah SD, SD, SMP, SMA atau bahkan sampai SMK. Tinggal nanti konsepnya atau aturannya sedikit juga disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Jadi itu adalah salah satu kelebihannya. Di SMA Negeri Mojoagung dalam hal ini seperti di video, kami relasikan dengan kegiatan yaitu P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana anak-anak ini memiliki kegiatan ular tangga seperti hanya permainan ular tangga pada umumnya. Perbedaannya adalah mereka mengenal apa-apa hal-hal baik dari demokrasi, juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam berdemokrasi. Yang selama ini dalam tanda kutip kegiatan-kegiatan konseptual, mata pelajaran konseptual itu biasanya penerimaan anak-anak rendah. Tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan mereka dalam bentuk permainan, tentunya kegiatan yang tadinya berbasis konsep itu lebih mudah dipahami oleh siswa. Kenapa? Karena mereka bagian dari game itu, bagian dari materi. Ini adalah beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan ular tangga demokrasi. Teknisnya di SMA Negeri Mojoagung adalah satu ular tangga demokrasi ini berukuran 3x3 meter, di mana anak-anak itu akan melempar gardu, yang gardunya nanti menunjukkan sebuah angka, maka mereka akan melompat ke angka itu. Salah satu bentuk pembelajarannya adalah ketika mereka mendapatkan anak tangga naik atau ular tangga atau ular yang turun, maka ketika naik, agar bisa naik, mereka harus menyebutkan hal positif. Apa tentang demokrasi? Tapi ketika mereka mendapatkan ekor ular, maka mereka harus menyebutkan apa hal negatif yang tidak bisa dilakukan atau memiliki dampak buruk terhadap demokrasi. Nah, seperti itu. Setelah selesai, karena ini banyak siswa, maka setelah naik atau turun, maka siswa akan diajak bergantian berada pada posisi tersebut, kemudian melemparkan gardu hingga nantinya berada pada posisi ini. Di kami ini sekitar angka 20. Terima kasih atas perhatiannya. Sesi tanya jawab mulai. Selamat siang semuanya. Ini sesi break di Lokakarya ke-6. Ini teman-teman sekarang sedang beberapa makan dan kemudian menunaikan ibadah sholat zuhur. Setelah ini adalah kegiatan-kegiatan berikutnya. Saya sendiri baru saja melakukan presentasi untuk seleksi nanti Lokakarya 7 yang akan datang. Ikuti terus bagaimana keseruannya.
Ya, seperti yang saya gambarkan, sekolah impian saya itu adalah sekolah yang tentunya asri, bersih. Di sini saya gambar banyak pohon ya. Jadi gambarnya itu memang saya ingin jadi sekolah baiknya tantangan dan perbaikan yang akan dilakukan. Ditunjuk kaca. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya. Bahwa di sini saya hanya menjelaskan satu saja ya. Atau semuanya? Oh, semuanya. Oke. Saya sedikit memberikan gambaran terhadap refleksi diri saya sendiri tentang praktik baik yang selama ini telah saya lakukan di sekolah ataupun di komunitas saya. Ada dua kata kunci. Nah, yang pertama adalah sangat didukung ya, bahwa di sini program yang saya canangkan sekolah melalui kepala sekolah dan juga waka-waka sekolah ini sangat mendukung program yang saya mau laksanakan atau ide gagasan tentang program yang akan saya laksanakan. Oke, yang berikutnya membawa perubahan, bahwa selama 4 bulan ke depan saya dirasa oleh rekan sejawat saya mengalami banyak perubahan. Yang paling utama adalah dari dulu saya yang bersifat begitu arogan terhadap siswa, yang memberikan ketegasan terhadap siswa. Kalau setelah mengikuti CGP ini saya begitu melambai juga. Kalau dulu saya seperti ini, sekarang saya ya, oke, itu praktik baik yang menurut saya sangat didukung oleh sekolah ya. Oke, berikutnya tantangan ya, bahwa program yang sudah saya terapkan di sekolah ada beberapa tantangan yang saya hadapi ya. Yang pertama, kata kuncinya adalah komunikasinya ya, bahwa di sini komunikasi saya sangat kurang ya. Dalam mengkomunikasikan program yang mau saya canangkan ya, saya sangat kurang ya. Oke, yang berikutnya yaitu aset atau modal, bahwa di sini saya dalam menggali aset dan modal ini sangat kekurangan ya, atau mengalami tantangan ya, bahwa sebenarnya di sekolah itu banyak sekali aset dan modal yang bisa kita gunakan ya, tapi di sini saya mengalami tantangan ya. Dan yang terakhir adalah perbaikan ya, bahwa dalam memenuhi dalam memenuhi ketercapaian program yang saya rencanakan, saya perlu perbaikan dalam hal menjalin relasi ya, bahwa dalam menjalin relasi ini bisa membuka aset atau modal yang saya harapkan ya, bahwa relasi di sini tidak hanya orang-orang yang berada di sekolah tapi di luar sekolah ya, bisa masyarakat sekitar, bisa kepolisian, bisa ya, TNI, Polri, bisa dinas pendidikan atau yang lainnya ya, bahwa ini perlu saya lakukan untuk ketercapaian program-program yang saya canangkan ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih mungkin untuk masukan ya, nanti komunikasi dengan saya ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk praktek baik yang sudah saya lakukan yaitu melalui program pendidikan guru ini, saya sendiri menyadari dan juga belajar tentang filosofi dan dewasa yang ternyata beliau sebagai bapak pendidikan benar-benar bisa disebut sebagai bapak pendidikan, karena kita dituntut kembali bahwa kita sebagai pendidik benar-benar hanya bertugas menuntun anak-anak didik kita menjadi orang-orang yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaannya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Itu yang paling penting dalam pendidikan guru penggerak ini. Jadi praktek baik yang saya lakukan yaitu mengembalikan lagi marwah pendidikan, bahwa kita melakukan pembelajaran yang
berbagi praktek baik yang sudah kita lakukan di sekolah kepada rekan sejawat dan juga menumbuh kembangkan semangat kita untuk terus. Untuk tantangannya, pasti Bapak Ibu semua juga merasakan bahwa semangat kita itu kadang tinggi, kadang kendor, ya. Bukan begitu semuanya. Itulah. Tetapi inilah pilihan kita bahwa kita alhamdulillah sampai detik ini, di hari ini kita bisa sampai di sini. Semoga kita bisa lulus di akhir guru penggerak sebagai benar-benar guru penggerak yang diinginkan oleh pemerintah. Dan untuk perbaikannya, saya tadi nggak apa ya? Tentunya yang terakhir sebagai perbaikan kita adalah diberikan keterampilan bagaimana kita untuk terus menjalin komunikasi dan berkolaborasi. Karena bagaimanapun sebaik apapun program yang kita rencanakan, kalau kita tidak bisa berkomunikasi atau berkolaborasi dengan orang lain, program tersebut tidak bisa direncanakan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama sesuai program guru penggerak selama beberapa bulan ini, praktek baik mungkin yang sudah saya lakukan adalah yang pertama melakukan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosio-emosional. Ya. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak yang selama ini sudah kita ketahui. Kemudian yang ketiga, mempraktekkan segitiga restitusi. Ya, jadi itu bisa diterapkan sehari-hari kepada anak-anak. Kemudian tantangannya hampir sama dengan Bu Esti tadi. Kesulitannya dalam mensosialisasikan program yang berdampak positif pada murid. Itu mungkin kesulitannya. Solusinya hampir sama juga, yaitu dengan komunikasi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terus mari tak. Terakhir yang sudah tahu maju ke depan nanti menyampaikan benar apa salah. Sudah siap? Mulai. Silakan. Nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong. Silakan pikirkan caranya. Sudah. Malu. Aku
muatannya apa? Ya, muatannya Finansial. Finansial. Betul Mbak Lia? Ya. Oke. Berikutnya Pak Hamid, no Pak? Kolaborasi, no? Terus, oke. Apa? No. Apa lagi? Hah? Murid. Nah ini. Murid tuh biasanya apa? Kok iso ngene murid? Everything. Oh. Dan buat dicetak di kertas A3 ya A3 ya A3 itu kertasnya apa? Oh itu bukan kertas A3 akan gambarin nanti akan dipajang di muka tubuh waktu kameranya di hari keduanya. Terus jangan lupa juga memberi penilaian di LMS untuk EP-nya. Dan sekarang sambil menunggu yang ditunggu-tunggu